Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan sekalian yang berbahagia, sehat selalu ya. Kegiatan hari ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan Despilkada ya, dalam rangka mensukseskan Pilkada di Jakarta tahun 2024 ya. Sebelumnya kita mengadakan acara launching dan sosialisasi Despilkada, lalu dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan diskusi-diskusi ya, FGD, lalu acara geruduk bersama Paslon 03, Paslon 01 dan Paslon 02. Jadi berurutan itu kita pertama mengadakan acara geruduk bersama Mas Pram, lalu kemudian bersama Kang RK, yang tiga bersama Bang Kun ya, seperti itu. Nah, acara hari ini tentu karena setelah selesai pencoblosan, kita melihat dan menyaksikan ya, dan berdasarkan hasil monitoring personal Despilkada, itu tingkat partisipasi pemilih ya di Kota Jakarta untuk Pilkada Jakarta tahun 2020 ini masih rendah ya, masih rendah. Kita lihat berdasarkan catatan ya, itu baru sebatas 52%. Masih ada 42% yang belum manfaatkan hak pilihnya, hak suaranya, walaupun tidak memilih itu juga adalah hak kan gitu, seperti itu. Oleh karena itu momen di diskusi ini kita ingin tahu tuh ya kan, pendapat, dan berdasarkan tentunya kita berharap dari by data ya, fakta dari KPU DKI Jakarta, dari Bawaslu DKI Jakarta, dari penggiat, dan juga dari Dewan Pakar Kasmi Jaya. Nah, jadi memang momen diskusi terbatas ini kita pengen tahu tentunya ya, kalau kita sudah tahu sesuai dengan fakta data, kita berharap nanti di pilkada yang akan datang ya 5 tahun ke depan atau itu jauh lebih baik kan gitu. Jadi kita memang tidak bicara apakah ini satu putaran atau 2 putaran, itu menjadi kewenangannya pengumumannya KPU DKI Jakarta. Begitu, Pak. Ya. Artinya ini bagian daripada pendidikan pemilihan ini itu sendiri ya, Pak ya? Iya, tentu ini bagian dari pendidikan politik masyarakat ya, bagian dari mencerdaskan politik masyarakat, bagian dari mensukseskan pilkada yang merupakan hajat kita semua kan gitu. Tidak hanya hajat pemerintah, hajat penyelenggara, hajat kita semua kan gitu, memilih pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat Kota Jakarta, seperti itu. Aja dibuatin abu-abu, lebih baik pasal lu dihapus sekalian. Lebih baik, nggak usah lu bikin money politik. Tetapi itu menjadi pidana umum. Karena ketika calon ngasih duit sama KPU, ngasih duit sama Bawaslu, itu udah pidana yang namanya tindak pidana korupsi. Selesai. Karena capek udah dibikin pasal, dibikin nggak jalan, gitu loh, ngabdul semua. Sementara PPATK udah bilang pada hari ke-6 itu perputaran uang sangat tinggi. Satu, betul, dipakai buat saksi. Tapi perputaran itu adalah buat apa? Bayar voting. Dan itu terjadi. Dulu kan sekian sampai 1 juta. Sukabumi 150 sampai 200 ribu. Jakarta saya yakin harganya lebih tinggi. Nah itu menurut saya Bawaslu harus punya cara yang cerdas. Caranya gimana? Jangan pada aspek kompetisi. Bahwa orang kafir kan tahu bahwa itu dilarang, nggak boleh. Tapi kemudian tetap melanggar. Iya, sebenarnya akan baik juga menjawab pertanyaan itu, sebenarnya harusnya berbasis riset ya. Riset yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologinya. Nah, saya sebelum datang ke sini tidak melakukan riset yang berbasis metodologi ilmiah, tapi saya hanya mencoba basisnya itu adalah basis pemberitaan atau informasi yang terdapat di media massa ya, khususnya di media online. Jadi kalau saya baca-baca terkait dengan itu ada banyak faktor sebetulnya kenapa turun partisipasi pemilih yang kisarannya sekitar
57% ya kalau nggak salah ya, 57%. Dan sejak tahun 2002 ya, pemilu tahun 2002, 2007, 2012, ya, 2017 di Pilkada DKI belum pernah gitu sebetulnya partisipasi turun secara anjlok semacam itu sudah pada level psikologis sebetulnya kalau di dalam pemilu. Saya sebetulnya sejak beberapa bulan yang lalu itu sudah menyampaikan sinyal-sinyal ini ya, baik di forum di KPU DKI, pernah sekali waktu saya diundang untuk berbicara tentang daftar pemilih, tapi saya sampaikan isyarat ini. Kemudian juga di forum yang digagas kami saya sudah sampaikan ini. Terus saya masih ingat di sekitar bulan September itu saya menulis soal ini, soal kecenderungan tren melorotnya partisipasi pemilih. Tetapi memang begini, turunnya ini sampai dalam kisaran 50% itu sesuatu yang buat saya tuh unpredictable ya. Saya tadinya nggak menyangka sampai sedrastis ini gitu kan. Paling kira-kira ya sekitar 60-an atau 70-an gitu kan. Karena pada pilkada terakhir tahun 2017 itu kan angkanya cukup tinggi, sekitar 78%. Jadi gini ya, kalau saya langsung aja ya, terkait dengan itu, ketika saya tracking berdasarkan bacaan saya di media dengan analisis media, itu sekurang-kurangnya itu ada 6 faktor besar. Saya nggak cerita terlalu panjang lebar ya soal ini ya, tapi secara lintas itu, pertama itu ada 7 faktor, itu sekurang-kurangnya 7 faktor yang terkait dengan milieu politik nasional. Di antaranya adalah misalkan soal adanya politik kartel gitu kan, dari sejumlah partai politik yang memborong tiket gitu kan, kandidasi gitu kan, ini juga berdampak sebenarnya terhadap turunnya partisipasi pemilih. Ada juga soal isu cawe-cawe dari sejumlah elit politik, itu berpengaruh gitu kan, walaupun turunnya itu elit politik ya, terutama yang dalam tanda kutip yang disebut dengan Pak Mulyono itu menurut saya punya dampak ganda tuh, pada satu sisi mungkin itu memberikan insentif ya buat calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung, tetapi itu juga menimbulkan reaksi yang bisa menimbulkan berkurangnya partisipasi pemilih. Yang nggak lulus SD saja, nggak lulus SD misalkan, itu dia hari-harinya pakai internet. Kalau teman-teman Bawaslu, teman-teman kami ini mau bikin yang sekolah politik misalkan, maka yang kita jadikan objek itulah anak pemilih pemula. Itu lebih punya greget, seksi dan seterusnya. Bahkan kita punya channeling sebenarnya. Channelingnya misalkan Ami Alumami, saya kebetulan beberapa kali rapat di Bappenas, itu pintu masuknya. Karena semua donor itu larinya ke sana, kira-kira gitu. Ini gambaran saya. Jadi ini harus kita tingkat literasi kita sangat rendah. Lanjut saja. Ada beberapa slide yang harus kita skip. Ini kita skip saja. Nah, kalau bahasanya keterlibatan pemuda ini signifikan menyebabkan jumlah pemilih sampai 4 juta ngambil. Itu poin yang menurut saya harus kita garis bawahi. Nanti kita breakdown lagi. Karena apa? Nggak ada insentif buat mereka, gitu loh. Mereka kalau nggak diajak sama temannya nggak berangkat, kalau ibunya juga cuek nggak akan berangkat. Jadi IT udah sangat ada di mereka. Lanjut lagi. Nah ini kemudian gamenya ada musiknya, kayak gini kan ada musiknya nih. Pengen tahu musiknya? Coba klik musiknya. Oh, coba lihat ya. Kamu siapa dia? Ada nggak yang lagi sebelah ini? Hah? Dia tahu nggak? Stephen Jam yang sebelah sana. Coba balikin. Semua anak muda nyaris tahu itu Stephen Jam. Tapi yang di tengah tahu nggak siapa? Yang sebelahnya saya kacamata hitam. Itu adalah Tony Rastafari. Lanjut. Terima kasih Bang Ronansa pengayaannya. Lanjut Bang Sahrudi, Komisioner Bawaslu Jakarta.
yang mungkin kita tunggu juga data-data yang bisa mungkin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Salam. Yang sama kita hormati senior kita, Bang Ramdansa, Bang Ahmad Farudin, Abang moderator. Terima kasih Ketum Kahwijaya. Saya kira tadi udah lengkap lah ya dari sisi senior-senior kita terkait dengan apa sih temuan-temuan yang menyebabkan partisipasi menurun. Catatan dari Bawaslu, saya kira ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, sejak penetapan paslon tanggal 22 September, kemudian tanggal 25 itu kan sudah melakukan kampanye. Jadi kita lihat awal-awal kampanye kurang greget saya kira ya. Bahkan kita merasakan geliat pilkada itu di bulan pertama itu kurang, gitu kan. Tapi kemudian pada sekitar Oktober lah, kemudian kan Kompas melakukan survei terkait apakah akan menggunakan hak pilih, gitu kan. Kompas menyatakan 92% responden mengaku akan menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau Oktober ini karena kampanye itu 25 September, Oktober itu masih terdengar kampanye-kampanye terkait dengan gercos dan golput gitu ya, nggak bersamaan tuh. Nah kemudian kalau saya lihat pasca pengumuman presiden itu baru tuh geliat kampanye agak mulai gitu ya, dari satu paslon lah gitu kan, mulai dan sebagainya. Nah kemudian dalam masa kampanye apa yang dilakukan oleh Bawaslu, saya kira Bawaslu melakukan sosialisasi sama dengan KPU ya terkait dengan partisipasi. Kalau kita lihat KPU sebenarnya cukup banyak ini. KPU Jakarta Pusat misalkan dia sosialisasi sampai ke SMP, SMA gitu ya. Itu hampir 100. Itu di KPU Jakarta Pusat saja. Mungkin KPU yang lain juga sama, gitu ya. Diskusi dia proses sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Nah kemudian di pertengahan juga Bawaslu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bawaslu juga yang biasanya di tingkat kecamatan tidak ada pengawasan partisipasi, sosialisasi pengawasan partisipatif. Biasanya tuh di tingkat kecamatan nggak ada tuh Pak. Kemarin kita bikin satu kecamatan 4 sampai 5 kegiatan dan itu seluruh kecamatan 44. Ya, bahkan ada ya Bawaslu dan KPU tadi juga disampaikan KPU juga. Nah, jadi ada terobosan-terobosan juga ya. Dan memang ini sebelum kita lempar ya ada waktu sekitar 15 menit ya nanti mungkin 1, 2, 3 penganggap mic-nya. Tapi saya mau tanya dulu nih ya sebelum dilempar ya. Tanggapan singkat aja ya, tanggapan singkat dari para narsum ya. Kemarin itu pilkada itu sukses nggak Bang? Jawaban sukses atau tidak? Ya, kasih anak ini jawaban yang boleh atau? Jawabannya kita apresiasi KPU Bawaslu hampir seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Tetapi paling rendah itu harus dipertanyakan. Jadi secara keamanan ya, ketertiban lancar kecuali yang di Maluku Utara sekarang langsung. Jadi pada intinya kebetulan saya di lapangan dan live di TVRI saat itu jawabannya sukses. Tetapi pas-pasnya rendah. Itu ada di banyak media saya tulis atau saya seperti itu. Terima kasih. Lanjut Bang Sarojin. Ya saya kira karena berjalan damai gitu ya, berjalan aman. Kemudian pelanggaran ada nggak sih? Satu kasus Pinang Ranti itu viral. Yang lain ada tapi sedang diklarifikasi. Untuk PSU mana saja? PSU itu
Pinang Ranti masih ada beda pendapat, ya, karena keyakinan pembuat kajian beda-beda.